penuh misteri, matanya membikin ngeri. Semua gadis-gadis remaja, gaya lelaki, katanya semua begitu. Dia bilang aku cantik, dia pun bilang menarik. Dia bilang bodiku asik, hingga dada ini deg-degan. Gaya lelaki, katanya semua begitu. Apalagi dia yang masih suka dengan gadis remaja. Engkau lupakan anak cucumu hanya demi kenikmatan. Harga dirimu bahkan terbuang. Yang ada hanya rayuan. Mengaku jangan kepada tiap wanita, ternyata cucunya segudang. 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 Thank you, Azri. Makasih. Ayu Azhari. Aduh, halo, terima kasih sudah hadir di YLK. Bang Rey juga terima kasih sudah hadir di sini. Ini karena yang akan dibicarakan moga-moga bisa di-sharing kepada pemirsa maupun teman-teman yang ada di sini nih, dari teman-teman dari Pondok Indah cabang Pondok Bambu. Ya. Silakan. Apa Denny? Oh, ya. Ini Astaga, waduh. Wih, Pak Jarwo. seperti orang bijak mengatakan, Ya, bagaimana dia mengatakannya katanya? bunga itu adalah lambang dari cinta. Pak Jarwo ini tua-tua keladi. Hah? Keladi, ya keladi. Tapi cinta itu tidak harus memiliki, Pak Denny. Cinta tidak harus memiliki. Saya sangat mengagumi Ayu Azhari dari dulu, Pak Denny. Oh. Ayang, Dilema kayaknya nih, dilema ya. baru tadi siang kita jalan bareng. Ah. Kamu ngajakin aku sahur on the road. Sekarang kamu depan mata aku kayak gini. Nggak apa-apa biar panjang umur, Mbak. Dasar tua-tua busuk. Aku bilang sama Yayangnya biar panjang umur nggak apa-apa, jangan Kenapa? dicemburuin. Emang iya, Iya. kayak kalau suami diizinin atau pacar diizinin selingkuh, Bukan panjang selingkuh. umur. Bukan selingkuh. Maksudnya? Kalau suami dicemburuin, kata orang-orang tua dulu jadi cepet mati ya? Ah, Pak Jarwo ya? cepet Aku mah, mati. tapi aku mah nggak Betul itu, cemburu. kita selalu tertekan. Aku tuh nggak cemburu, justru aku takut ke Ayu jijik. Iya. Enggak lagian, Kamu lagian nih, itu masih aku, labil. aku juga bingung. Kalau Ayu Azhari sudah matang. Siap untuk dipetik. Oh my God. Silakan. Waduh, luar biasa sekali. Ya,
Ini karena malam hari ini kita akan membicarakan mengenai life begin at 40. Nih, seperti apa sih? Apakah memang kehidupan itu dimulai dari usia 40? Saya mau tanya langsung sama Ronald. Maaf ya, pusing nih pala Balbi nih. Mau nyomongin itu ya batu akik ya? Oh iya, aduh Pasti pengen ditanya, batu akiknya apa itu? Nggak usah lah, kelihatan dari warnanya. Udah dah, silakan. Kan saya nggak ngerti kan, kasih tahu dong itu apa? Bacan. Ini bukan, ini bacan panas isi daging. Ya itu bacang. Iya, bacan. Silakan. Baiklah, selamat malam semuanya. Saya dari barisan pria menantang, doyan kambing, rajin menabung. Waduh, disingkat apa tuh? Bang Bingbung. Weh. Saya sendiri belum mencapai usia 40. Mungkin Kang Denny sudah lebih berapa belas tahun. Iya. Kang Maman, Pak Jarwo, Om Rey, Mbak Ayu, Lontong. Saya Ari belum ya Ri ya? Kartika juga belum. Maaf. Ari emang belum 40 tapi mukanya udah 60 loh. Maaf. Anda bawa saya dalam kaitan usia kenapa? Ya, sudah mengalami usia 40 kan? Iya. Ya? Ya apa ya? Apa itu? Itu apa maksudnya? Itu apa? Sudah kan? Sudah. Ya udah ya. 40 itu adalah sebuah angka yang sakral. Makanya kenapa ada istilah life begin at 40. Karena Betul. 40 sendiri adalah angka yang sakral. Beberapa contoh diantaranya. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi di usia Rasul. 40 Iya, menjadi tahun. rasul Nabi ya. dan rasul ya. Begitupun Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Iya. Usia 40. Sebelum ada banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, hujannya berapa hari? 40 hari, 40 malam. Surutnya banjir berapa lama? 40 hari. Nabi Musa ketika beliau di atas gunung sebelum menerima wahyu ya. berdiam di atas gunungnya 40 hari. Tuh, 40 lagi ya. Yesus dalam Alkitab puasa 40 hari 40 malam. 40 hari berkumpul dengan murid-muridnya sebelum beliau dibangkitkan dan dinaikkan. Jadi 40 hari itu adalah 40 itu adalah angka yang sakral. Sakral. Nah, ada istilah life begin at 40 itu kenapa? Karena di usia 40 orang itu ya kita bisa bilang laki-laki lah ya di sini ya. Sudah benar-benar meninggalkan usia mudanya. Beralih ke usia dewasa penuh. Dewasa penuh itu di usia 40. 40. Saya ngobrol dengan seorang peneliti dari Portugal. Ya tentang usia. Persatuan Orang Tegal, Portugal. Di Portugis. Lisbon. Portugis. Ya orang Portugis. Iya. Namanya Fernando Couto. Oh. Dia ini mengamati mengenai usia. Kakak dari Fernando Couto. Oh. Dia bilang begini. La cowo 40, sampurno fisico, ora bodo, ora kere, tangarano, begermindo. Karena dulu Portugis pernah menjajah Indonesia. Iya. Pernah mampir ke sini. Jadi Kebawalah memang ada bahasanya serapan. orang Portugal. Ya, la cowo 40, sampurno fisico, rabodo, rakere, tangarano, begermindo. Begermindo. Rapopo. Puber kedua. Kenapa? Karena di usia 40, manusia atau laki-laki mencapai puncak kehidupannya. Dari segi fisik, sampurno fisiko. Dari segi intelektual, ora bodo. Dari segi karir, ora kere. Tangarano, begermindo, puber kedua. Nah, akhirnya ketika sudah matang semuanya, laki-laki butuh yang namanya ego boosting. Karena egonya lagi naik-naiknya. Iya, betul. Karir lagi bagus, jabatan lagi bagus, segalanya serba bagus. Akhirnya butuh lebih disayang, lebih dimanja, lebih diperhatikan, lebih disanjung. Nah, takutnya yang bisa ngasih itu bukan pasangan yang sah. Takutnya yang bisa ngasih itu yang Tidak sah. tidak sahnya. Itu aja yang ketakutannya. Nah makanya saya masih ada 2 tahun lagi sebelum usia 40 saya tidak akan belajar dari Kang Denny.
Loh kenapa? Anda adalah contoh yang salah bagi saya. Wah, Anda salah sekali. Kalau menurut Mbak Ayu sendiri, itu yang namanya, ada yang namanya puber kedua. Itu seperti apa puber kedua itu? Kalau buat perempuan mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Maksudnya nggak begitu signifikan. Tapi kalau aku ngelihat memang laki-laki banyak Laki-laki ya? Biasanya mulai itu dia 30 berapa gitu menjelang 40 ya kan? Ada yang 40 lebih. Boleh diperkenalkan dulu Mbak Ayu ini dari mana? Udah Ayu Ashari. Nolak ngebantah, merasa lelah perasaan karena warisan. Waduh. Noktah merah perkawinan. Wah. Apa yang dilihat dari sosok seorang laki-laki kalau misalnya sudah 40 itu? Apakah karena dia lebih percaya diri gitu? Jalannya juga berbeda atau bagaimana? Kalau aku lihat jujur ya, cowok itu kelihatan lebih seksi kalau dia lebih matang. Karena rabodo. Maksudnya dari cara berpikir atau apa? Lebih seksi dalam semua hal. Dalam dia cara melihat hidup ya. Dalam bertanggung jawab. Dalam approaching semua gitu permasalahan dia lebih seksi. Lebih menurut seksi aku, ya? iya. Pak Jarwo sendiri bagaimana? Ngerasa nggak seperti itu waktu pas usia 40 itu yang dirasakan? Saya itu percaya puber itu ada Pak Denny. Puber itu ada. Tapi sayangnya puber itu nggak percaya bahwa saya itu ada. Oh iya iya. Lagian- Jadi tidak menghampiri berarti puber itu kepada Pak Jarwo. Menghampiri Pak Denny. Misalnya suatu saat saya Saat. bagaimana perubahan-perubahan perilaku dalam diri saya di saat usia 40 itu Pak Denny. Itu berarti 30 tahun yang lalu ya? 30 tahun yang lalu. 30 tahun. Berarti umur saya berapa sekarang? 104 70. begitu. Saya Sabar. belum fosil ini. Nanya, aku Saya cuma- umur ini 47 saya. 47. Masa sih yang nggak kelihatan loh? Kayak 46,5. Jadi ada perubahan-perubahan yang tidak ya kita sadari Pak Denny. Dan itu tidak kita secara sengaja untuk melakukan itu Pak Denny. Bahwa misalnya lihat wanita cantik, bukan kita yang tertarik melihat wanita cantik, tapi wanita itu yang tertarik kepada kita. Betul nggak Mas Rey? Coba Mas Rey, dukung saya Mas Rey. Tadi Ayu kan udah bilang, dia tambah tertarik melihat laki-laki yang... Tapi Bang Rey ngerasain seperti itu ya? Bahwa ada satu, kita ngerasa lebih kayak ada auranya keluar gitu, muncul. Mungkin ya, kok mungkin. Ini pasti bahwa laki-laki seumur gitu, dia sudah mendapatkan pengalaman banyak. Ya. Terus dia juga sudah gaulnya banyak. Dia mampu menggerakkan kelenjar-kelenjarnya pada saat itu. Oh jadi muncul ya? Sehingga perempuan-perempuan terkelenjar karenanya. Pak Jarwo jadi ngerasain juga sama seperti yang dirasakan oleh Bang Rey? Betul Pak Denny, Oh, 7 iya. tahun yang lalu Pak Denny. 7 tahun yang lalu? Betul. Ada nggak ketertarikan Pak Jarwo melihat wanita yang lain selain istri Anda? Ada nggak? Ada Pak Denny. Ada. Ada Pak Denny. Tapi saya seperti yang Bang Rey tadi katakan, bukan kita yang tertarik, tapi wanita itu yang tertarik kepada kita. Tapi Anda sendiri tergoda nggak oleh wanita itu? Ya jelas iya dong. Karena lemah, karena kita lemah kita tergoda. Enggak, kita enggak tergoda. Oh enggak. Enggak tergoda saya Loh, Pak kata Denny. Bang Rey kan mungkin saja kita lemah. Beda. Itu kan setiap orang mengalami itu hal yang berbeda. Kalau saya memang wanita itu yang mengejar-mengejar saya. Tapi saya itu orangnya enggak tegaan Pak Denny. Saya mau tanya sama Cak Lontong, apakah Cak Lontong juga merasakan hal yang sama? Nanti setelah yang satu ini. Kembali lagi di Elka mengatasi masalah tanpa Cak Lontong, silahkan. Bagaimana menurut Anda itu? Apa Life kehidupan begin itu? at 40. Betul, hidup dimulai. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Silahkan. Saya dari Bimbang Menaun karena penasaran. Disingkat? Bangunan. Oh, bangunan.
Sebenarnya Anda sendiri kalau sadar apa yang udah ucapkan harusnya meralat ini dari awal. Loh, kenapa? Ini ILK kan? Iya, betul. Anda bilang live begin at 40. Salah, ILK live begin at 2030. Jadi kan mulai Itu 20-30 kan? Tapi kan kita nggak live ini. Ini nggak live ini. Ini bukan masalah tayangan ya? Bukan masalah live sama nggak live. Iya. Usia itu memang sering disebut dengan umur ya. Betul, emang usia kan umur. Walaupun kata umur itu banyak juga digantikan dengan usia. Sama ini sebenarnya, Ya sama. kenapa itu nggak usah dipermasalahkan. Iya. Usia itu adalah umur. Ah, itu sama. Umur itu adalah usia. Sama. Ini jangan dipermasalahkan. Jadi jangan dimasalahkan umur dan usia karena itu sama. Sama. Nah, tapi Yang mempermasalahkan usia dengan umur tadi itu siapa? Anda sendiri. saya hanya mengingatkan, siapa tahu Nggak nanti usah diingatkan, semua orang sudah tahu itu. Itu namanya Anda mengeluarkan energi berlebihan untuk sesuatu hal yang tidak perlu. Nah, Bapak juga udah Ya, tahu itu semua sia-sia. tahu, Bapak kenapa ngotot juga? Harusnya santai aja. Banyak orang yang mengira umur atau usia itu dihitung mulai saat seseorang Lahir. tanggal lahir. Betul. Ini yang menurut saya kurang tepat. Usia atau umur seseorang itu bukan dihitung dari saat atau tanggal dia lahir, tapi dihitung mulai tanggal ibunya melahirkan dia. Betul loh? Itu sebenarnya hampir sama dengan usia itu sama dengan umur. Oh Pak, mohon maaf, dengarkan penjelasan saya dulu. Kalau kurang jelas baru protes. Ya, Boleh, oke. kesannya memang sama. Iya. Tapi saya tanya, ketika Anda lahir, Anda ditanya, kamu lahir tanggal berapa? Tahu nggak pas lahir? Enggak. Nggak tahu kan? Ibunya yang melahirkan dia tahu. Ibu melahirkan ini kapan? Pas lahir itu tahu ibunya. Kan masih Itu kecil. lebih tepat, lebih akurat kalau tanggal lahir ibunya melahirkan dia itu yang kita catat. Itu hanya keterangan dari ibunya. Masa ibunya ngebohong sama anaknya? Bukan sama anaknya. Kalau Anda pengen tahu seseorang, ini bukan masalah anaknya tanya ibunya. Tanggal lahir anak sama tanggal ibu melahirkan itu sama nggak? Sama. Nah coba pas kejadian kamu tanya anaknya, dia nggak tahu tanggal masih lahirnya. kecil, masih- Ibunya tahu, makanya lebih akurat tanggal ibunya melahirkan dia yang kita catat daripada tanggal lahirnya dia. Karena yang lahir sendiri nggak tahu. Ini saya jelaskan. Sedangkan kita ketika membahas usia, Iya. kenapa tadi disebutkan usia 40 laki-laki itu menurut Mbak Ayu, wah, ya secara kesimpulan itu lebih seksi karena dia lebih bisa menghargai sesuatu dan memandang sesuatu itu dengan cara yang diharapkan wanita, mungkin seperti itu. Mantap lah udah. Nah, itu mungkin terjadi kebanyakan seperti itu, walaupun tidak semuanya seperti itu. Karena tinjauan atau klasifikasi umur itu ada 4. Yang pertama, Usia yuridis. yuridis. Ini usia saat tanggal dia Itu ibunya berdasarkan melahirkan dia atau hukum dia lah, lahir. ada hukumnya. Nah, Itu di tanggal dia akte kelahiran. kalau usia kronologis itu tanggal di mana ibunya melahirkan dia. Hampir beda ya dengan yang pertama Iya, tadi ya. hampir Iya. beda walaupun sama ya. Iya. Iya, hampir beda. Hampir beda. Hampir sedikit lagi aja pasti itu beda. Karena yuridis itu Yuridis. hanya mencatat tanggal dia lahir. Nah, kronologis, kalau kronologis, dia tahu bahwa proses. dia lahir dari rahim seorang ibu. Seorang Jadi ibu. yang dicatat tanggal ibu itu melahirkan. Melahirkan. Itu Tapi ini kronologis. dua-duanya sama. Kita tentukan dulu kita mau pakai yuridis atau kronologis. Karena sama ini sebenarnya. Terserah lu mau seperti apa, mau kronologis, mau Oke lah. kromosom, mau dilahirkan dari pembukaan 5, terserah. Orang Hey. udah nggak peduli ini. Ini udah orang nggak peduli. Jangan emosi tapi ya. Enggak. Yang kedua usia biologis. Nah, Kematangan secara fisik, Iya. biologisnya. Kemudian usia psikis, psikologis, itu secara mental. iya mental. Dan ini tidak berjalan Sesuai dengan usianya. seiring. Jadi ketika seseorang secara kronologis dia usianya 25 tahun, pertumbuhan biologis dan psikisnya belum tentu 20 tahun juga. 25 tahun apa 20 tahun tadi? Bapak ini kan bilang 25 tahun. Iya, 25 tahun. Makanya usia 25 biologis dan fisikisnya Berbeda. berbeda. Lu gimana ya nggak sama dong itu? Nah, Dari makanya. usianya perbedaannya aja udah 5 tahun. Makanya berbeda, karena pertumbuhannya beda. Makanya ada orang yang umurnya sudah tua, Ah. tapi tingkahnya masih seperti orang tua. Lo kan orang tua emang
orang-orangnya udah tua. Belum selesai. Yang kekanak-kanakan. Nah iya kekanak-kanakan Nah, dia mungkin kan orang ada. tua yang kekanak-kanakan. Ada itu. Bahkan tapi ada sebaliknya. Ada juga anak. Ada sebaliknya orang yang secara usia masih 25 tahun. Kelakuannya seperti ya 26 tahun. Bedanya dikit loh. Bedanya dikit dari 25 tahun ke 26. Makanya itulah yang mempengaruhi kenapa usia laki-laki 40 tahun biasanya memang pada usia itu kematangan mentalnya itu sudah teruji. Dan pada usia seperti itu pula lah biasanya pada posisi yang mulai atau sudah mapan. Jadi sebenarnya masalahnya adalah Secara pada ekonomi, wanita. ya. Karena wanita itu cenderung lebih suka dengan yang sudah mapan. Iya. Jadi Nih. merasa lebih nyaman. Coba Ayo Anda- silakan, saya sudah mapan loh. Loh, apa jadi nawarin diri gitu? Bukan, maksudnya lihatlah saya. Ini mohon maaf saya bukan pamer ya. 20 tahun yang lalu, saya itu 25 tahun loh usianya. Kok bisa sih? Tidak terasa sekarang 45. Iya. Kalau kita itu Lu ngomong apa sih lu? Kamu coba, ini kan Anda belum usianya, hari ini belum usianya belum 40. Belum. Apakah Anda takut menghadapi usia 40? Perkenalkan saya Ari Kriting. Saya dari Satuan Pria Maco dan Ganteng. Ganteng, tang. Saya dari Satuan Pria Maco dan Tampan. Ya bener lah, boleh lah. Agak malu-malu tapi parlente. Perlente. Perlente. Disingkat apa tuh? Sio Mama. Saya belum berumur 40 tahun. Tapi saya adalah salah seorang yang tidak sabar untuk menunggu angka 40 tahun itu. Karena saya percaya life began at 40. Saya percaya itu. Kenapa percaya? Alasannya agak pribadi. Karena Kenapa? di antara teman-teman saya yang usianya sepantaran, wajah saya itu agak kelihatan lebih tua. Oh. Jadi begini Bapak ya. Saya itu tidak sabar untuk sampai ke usia 40. Karena menurut saya usia 40 itu keren. Contohnya siapa gitu yang bisa kamu lihat usia 40 nih kayaknya Awesome. mantap? Hah? Keren. Iya. Saya lihat di sini Kak Ayu Ashari. noleh ke belakang kan ada juga kamu. Kak Ayu Ashari ini tetap kelihatan segar. Ayu. Kebakar. Iya. Saya Tetap mau kelihatan panggil, Ayu ya. saya Walaupun panggil, Ashari. saya harus panggil Kak. Karena kan secara tampang kan masih Enggak segar dong, kok sekali. kakak manggilnya. Enggak pas dong. Kakak loh. Nyonya. Bahasa-bahasa kecemburuan. Ah. Bahasa-bahasa kecemburuan. Tidak boleh begitu. Enggak, kalau saya begini Pak Denny. Pak Jarwo emang punya tahu nggak yang namanya ciri-ciri usia 40 itu seperti apa? Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri diri. tadi belum ya Pak Jarwo ya? Belum Pak Denny. Pak Jarwo dari mana Pak Jarwo? Saya dari abang-abang kocak takut kematian. Disingkat? Bangkotan. Saya itu tidak sependapat apa yang dikatakan oleh Ari Kriting itu Pak Denny, bahwa pada saat usia 40 tahun orang itu akan menjadi sukses. Sukses atau tidaknya itu bukan tergantung dari usia seseorang. Malah ada orang yang muda masih 20 tahun, 30 tahun bisa sukses hidupnya. Malah juga ada yang umur 40 tahun dia tidak punya apa-apa. Kata calon tong. Pak kata saya, kan saya ngomong. Calon tong kan diam, gak Iya, ngomong iya. apa-apa. Enggak ngomong. Orang saya ngomong, kok Anda ngomong ke calon tong? Iya, siapa tahu dari calon Enggak ada tong. siapa-siapa tahu. Enggak, iya. Faktanya saya ngomong. Iya betul. Tapi kan rata-rata katanya usia 40 tuh bisa mencapai kesuksesan karena memang banyak contohnya. Contohnya orang usia muda di bawah 40 tahun juga bisa sukses. Bisa. Dan saya kurang percaya bahwa life begin at 40, tapi saya lebih percaya life begin when we burn. Apa tadi? Life begin when we burn. Salah. When we burn. When Jadi- we were born. Pas kebakar. Jadi setelah Pas terbakar. kebakar, ya. Begin. Life When we begin. burn. When we were born. Jadi pakai ngerti bahasa Inggris saya jadi salah kan tuh. Iya, yang When betul we burn gitu. itu Iya. Kalau burn itu kan dibakar berarti. Dengerin dulu Hani. Life begin when we were what? When we were born. Wah Allah, indah banget. Born.
Born. Jadi begitu Pak Denny. Jadi orang itu merasa hidup karena dia memang sudah dilahirkan. Tetapi ini maksudnya hidup yang sebenarnya. Iya. Maksudnya segala teka-teki kenapa kita dihidupkan, kenapa Betul. kita harus mencari nafkah, kenapa harus kita Memang usia berpasang-pasangan. 40 tahun itu Pak Denny, usia untuk mencapai yang namanya puncak kedewasaan Pak Denny. Tapi ada masalah pada saat orang memasuki usia 40. Kata Ari. Kata saya. Jadi masalahnya adalah pada saat orang masih usia 40, dia tidak bisa masuk timnas U19 Pak Denny. Hanya itu, lucu kan ya, ketawa. Sebentar. Emang? Iya kan? Sebentar. Pak Jarwo, ini ada pertanyaan dari saya ya. U19, U-nya tuh apa Pak? Usia. Salah. Bukan. Salah. Anda. Pak, masa kayak begini ngaku-ngaku dikejar-kejar perempuan, Pak? Pak Denny tadi bilang mengatakan ciri-ciri. Apa ciri-ciri? Nah, ciri-ciri. Orang memasuki, break dulu Pak Denny, nanti akan saya lanjutkan lagi Pak Denny. Yakin Pak? Yakin. Ciri-ciri usia 40. Ada nanti. saya Nanti katakan. Bapak akan terangkan ya. Betul. Oke, moga-moga kita mengerti. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kembali sama Pak Jarwo nih. Tadi Pak Jarwo akan memberikan keterangan bagaimana ciri-ciri usia 40 itu seperti apa. Dia itu lahir tahun 1975 Pak Denny. Pak Jarwo, saya berbicara dengan Pak Jarwo tidak dengan Cak Lontong. Loh, kok saya emosi? Saya yang emosi. Ya Allah, tolongin Pak Im dong. Ciri-cirinya seperti apa jadinya? Pria itu suka nyemir rambutnya sudah memutih Pak Denny. Masa rambut dicemil? Semir. Bapak bilang apa? Semir. Harusnya itu. Ya emang itu yang saya omongin kan, semir. Ya udah kalau udah bener Bapak kenapa sih? Loh, Gampang kok- terumbang emang kenapa? ambing. Kenapa kok Pak Denny yang emosi? Kan? Saya dia yang emosi. Kenapa harus disemir? Pak Denny misalnya Iya. Oh, iya. suka kan ngecat rambutnya kan warna pirang. Iya betul, Untuk karena nggak menutupi. boleh hitam. Kalau boleh hitam saya pengennya hitam. Iya. Mm-mm. Pakai areng aja Pak Denny boleh itu. Tapi kan diambil sama tukang sate nanti. Lalu ciri yang selanjutnya apa Pak? Suka pakai parfum. Itu bisa sehari 3 kali seperti orang minum obat Pak Denny. Masa sih? Selalu ingin tampil wangi. Pakai EDT atau EDP? Makanya Pak Jarwo itu harum kalau lagi di flash, Pak. Kalau Pak Jarwo di flash harum nanti. Warnanya biru. Pak Jarwo di flash. Nah, Ada kemudian daya ingat melemah Pak Denny. Yang menjadi aspek pendukung kekacauan rumah tangga Pak Denny. Jadi kadang-kadang suami itu lupa sama istri. Jadi kalau misalnya suami kadang-kadang lupa sama istri, tolong jangan dimarahin. Kenapa? Diperingati aja. Karena daya ingatnya sudah melemah. Emang 17 Agustus diperingati? Nah, terus kemudian pola hidup juga harus berubah. Apa yang Misalnya berubah? dalam hal pola makan. Itu harus dijaga Pak Denny. Maksudnya dijaga dalam arti porsinya dikurangi. Misalnya sebelumnya di bawah 40 tahun dia suka makan misalnya telur bebek. Telur Dia bebek. rubah. Ganti makan bebeknya. Telur ayam. Telur ayam berubah. Atau sebelumnya dia suka makan telur ayam. Dirubah. Jadi telur? Makan telur puyuh. Telur Bahaya. puyuh lebih bahaya. Lebih tinggi kolesterolnya. Ini jadi. Gimana sih ini? Ini informasinya bisa Bapak salah ini- nanti. Enggak, ini Menyesatkan. cuma sekedar mau lucu aja ya Gak Allah. lucu. Iya, Dia iya. sebelumnya dia suka makan telur puyuh. Dirubah menjadi makan telur cicak. Telur kecil, maksudnya tambah kecil. Kalau misalnya sebelumnya dia makan telur cicak, dirubah makan telur buaya. Gitu.
Lebih gede dong. Emang gedean mana sih telur cicak sama telur buaya? Gedean telur semua. Sama. Kok sering berantem sih? Ya makanya itu cicak dan buaya. Hebat sekali sih. Ih, hebat nih. Sekarang saya mau tanya sama Bang Ray nih. Bang Ray sendiri benar nggak sih ciri-cirinya seperti itu? Kenalkan ya, Iya. ini ada menyebut komunitas pria tulen, awet muda, berisi dan kaya. Disingkat? Kapten Amerika. Wah. Bermain di Kapten Amerika ya? Iya, yang 3 ini. Bagaimana kok bisa tiba-tiba Bang Ray mendapatkan casting itu? Itu kan sulit sekali. Ya, mereka kirim surat ke saya, minta berperan di film mereka gitu ya. Terus saya nggak tahu. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Jadi kalau mereka mau tes, saya bilang datang aja ke sini gitu. Terus mereka minta beberapa film gitu kan. Terus ya nggak usah dites, langsung memerankan tokoh itu gitu. Terus saya agak ragu tadinya karena saya banyak main film, stripping gitu ya. Iya. Tapi manajer saya dan mereka ngotot betul supaya saya harus main dan beberapa teman-teman juga saudara-saudara saya, main dong kesempatan. Sementara saya nggak tahu itu Kapten Amerika yang mana ini, apa bentuknya, saya nggak tahu. Gitu. Jadi saya nothing tulus gitu, nggak apa-apa. Tapi lain ngotot, wah ini kesempatan apa? Saya bilang gitu. Akhirnya oke. Gitu. Saya minta izin sama produksi salah satu televisi dan mereka bolehkan dan saya pergi ke sana. Ya. Begitu sampai di sana, Iya. fitting langsung sutradara sama produsernya datang. Asistennya minta tolong apakah sutradara sama produsernya bisa ketemu saya gitu. Iya. Saya bilang boleh gitu. Dia datang dan mereka sangat senang dan karena aktor di sana rupanya agak beda ya. Penghargaannya mereka terhadap... Ya, karena dia ujung tombak, ujung tombak. Jadi tergantung mereka kalau muka mereka atau galau kurang senang dalam perjalanan terjadi hal begitu nanti dalam acting karena perlu jiwa yang mental yang kuat ya, roh bahkan gitu untuk mendapatkan suatu kekuatan acting yang baik. Jadi seninya bisa keluar gitu dan mereka jaga betul itu dan saya senang itu. Jadi moodnya dijaga ya? Iya. Wah luar biasa sekali. Bang Ray itu maksudnya konsistensinya, dedikasinya terhadap dunia sehingga mendapatkan sebuah penghargaan ini bukan hanya kebanggaan untuk Bang Ray saja, bangsa Indonesia juga bangga Bang Ray bisa bergabung dengan mereka. Luar biasa, ya. Ini mengenai pubertas ini nih kira-kira, benar nggak sih ciri-cirinya seperti itu? Sering pakai parfum katanya. Iya itu puber kedua ya. Tapi Puber kedua? saya sudah puber ketiga gimana Oh, nih? kok ini udah puber ketiga ya? Nah ini gejalanya seperti apa kalau puber ketiga itu? itu semua indah gitu. Oh. Di sebelah indah. Di depan Tapi indah. Pak, ciri khasnya Pak, Apa? dari Ini puber juga satu, indah, puber, banyak sekali ya indah-indah. Hah? Puber Dari- satu kenapa? ada puber 1, puber kedua. Kalau Bang Ray sekarang puber Puber ke- 3. Ya cirinya sebenarnya sederhana kok. Apa? Pengen nambah 1. Artinya berpikir juga indah, pikiran-pikiran yang indah. Dan saya pada umur-umur kayak gini lebih suka berpikir apa yang kita pikirkan, bukan apa orang lain pikirkan. Iya. Kalau kita berpikir tentang orang lain pikirkan, cuma ada satu kata, capek deh. Capek deh. Iya. Saya nggak setuju sama Om Ray, maaf nih Om ya. Boleh ya Om, saya nggak setuju. Nggak Kamu setuju ada di mana kemajuan. Ada kemajuan ya. Iya. Jadi saya perkenalan dulu, saya dari Mama Muda Seksi Menawan dan PD. Oh, Tak. Mahmud Disingkat? MD. oh. Saya nggak setuju. Biasanya kalau seandainya dibilang kalau umur 40 itu kehidupannya dimulai dan lain sebagainya. Malah biasanya di usia 40 itu hubungan dalam keluarganya itu biasanya lagi banyak masalahnya banget. Mana dalam kondisi seperti itu tapi lagi mapan-mapannya banget. Nah biasanya laki-laki pada saat, makanya ada istilah, laki-laki diuji ketika dia mempunyai apa-apa. Iya. Tapi wanita diuji ketika laki-lakinya tidak punya apa-apa. Kalau seandainya laki-lakinya tuh nggak ada apa-apa, perempuannya diuji bisa setia nggak, bisa Iya. menerima nggak, Iya. nerimo nggak. Tapi kalau seandainya ketika laki-lakinya ada apa-apa, laki-lakinya bisa tetap setia juga nggak sama istrinya. Atau biasanya, mohon maaf nih yang sudah 40-40, mau nambah lagi dan lagi dan lagi. Laki-laki itu semakin kaya, semakin nakal. Ya kan? Iya. Kalau wanita semakin nakal, dia semakin kaya.
Gitu Ayo, katanya. kok senyum aja? Jawab dong. Saya serba salah Om. Nanti saya ke Polda lagi. Kang Denny, tapi Ya. ini ada survei terbaru. Survei terbaru apa? Ada survei terbaru bahwa life begin it's not at 40. Karena kita hidup di era modern yang tingkat stresnya tinggi. Iya. Udah mulai mundur berarti ya sekarang ini. Mundur 14 tahun. 14 tahun. Jadi mencapai kematangan yang biasanya di usia 40, sekarang tuh di usia 54. 54. Usia Bang Rey dong. Baru mencapai segala kematangan. Ya, Emosional, fisik, spiritual, dan lain sebagainya. Saya sangat percaya yang dikatakan oleh... Bukan masalah percaya Pak, ini nggak ada yang ngabarin, saya udah terlanjur hidup sejak 40. Diundurin gimana sih? calon- Hidup sendirian dong. Kamu udah ngambil itunya ya udah nggak apa-apa. Kamu mulai aja dari 40. Nah calon tong aku tanya, waktu usia 40, udah merasa matang belum? Udah merasa segala hal pada Dalam hal puncaknya apa belum? ini? Dalam hal apapun. Saya sejak 30 sudah merasa, kan cuma merasa kan? Ya Bukan merasa fakta, aja. kan? Ya kenyataannya sih Cuma enggak. merasa sejak umur 30 saya udah merasa. Faktanya sih belum. Tapi kerasa sekali dengan apa coba? Karena semakin banyak orang-orang tua yang sekarang ini masih tetap ingin berkuasa. Jadi seharusnya pensiunnya misalnya umur 55, sekarang udah mulai diundur menjadi 58. Karena sebenarnya katanya masih bisa dipakai secara pemikiran. Padahal sebenarnya yang menurut saya generasi mudanya Indonesia sekarang ini jauh lebih luar biasa. Jadi untuk pilkada nanti saya harap Anda memilih pemimpin-pemimpin muda. Nah ini berarti Pak, itu menunjukkan kampanye. bahwa teori itu nggak benar. Teori itu gak benar. Ketika Tapi yang- benar justru. Kenapa? Salah. Anda mengatakan yang tua yang tetap ingin Masih. berkuasa. Iya. Ini menunjukkan bahwa yang muda itu ternyata lebih matang karena lebih sabar menghadapi yang tua seperti itu. Kalau enggak sudah nggak tahu jadi apa tuh. Bukan begitu, karena yang muda itu sebenarnya nggak bisa apa-apa mereka semuanya yang tuanya dibatasi. masih berkuasa. Sehingga mereka yang muda selalu mengatakan potong satu generasi. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Aku dan kamu takkan tahu mengapa kita tak berpisah tanpa solusi. Kembali lagi di Elka mengatasi masalah tanpa solusi. Bayu, ceritakan dong gimana sih ketika menghadapi puber kedua atau menghadapi orang-orang yang puber kedua. Itu satu semangat baru sebenarnya, tapi bukan berarti harus terus jadi kegagalan gitu kan. Tetapi semangat baru yang produktif. Misalnya nih, aku menikah berapa kali ya? 3 ya? Nikah 3. Nanya ke saya, kita kan belum pernah. Jadi gak kegagalan ya kan, bisa dibilang itu puber pertama, puber kedua. Berarti aku puber ketiga juga dong Mas Rey. Iya. Bukannya menjadi sebuah trauma kan Mbak Ayu kalau misalnya sekarang untuk menjalin sebuah misalnya nanti aku menikah lagi yang keempat masih Gini, yang penting produktif ya kan. Aku selama menikah aku produktif sekali, bikin anak 6 ya kan, alhamdulillah. luar biasa. Kemudian sekarang pun masih produktif, lagi mau ngerilis album. Timing masa pubernya dijadikan sesuatu yang produktif dan kreatif dan bermanfaat ke masyarakat. Itu dapat. Kalau Pak Jarwo sendiri ngerasanya seperti apa Pak ketika puber ini nih, menjalani puber ini kayak Pengendalian diri. begitu? Nah ini gimana Pak Jarwo? Bagaimana air mengalir aja Pak Denny. Di saat saya berhenti di saat air mengalir itu, ya sudah saya pasrah. Saya akan terima itu. Secara religi saya lebih meningkat Pak Denny. Lebih meningkat untuk ingat dengan Tuhan. Jadi dosa semuanya seperti itu. Iya, jadi lebih religius lah begitu. Pak. Ya, hidup itu jadi lebih indah ya Mas Rey ya. Makanya, Karena selalu pandangannya positif, hidup itu semuanya udah indah-indah aja udah. nah Gitu tapi kan? kalau dia belum mateng ya kan, prosesnya kan jadi semua jadi masalah. Kata-kata aja jadi masalah misalnya. Betul, iya. Kemudian jadi aku bikin lagu itu judulnya Hidup Ini Indah. Lebih religius. Sekarang ini kan banyak juga yang namanya ustadz-ustadz muda. Misalnya waktu dulu tuh ada lomba anak-anak ceramah gitu ya. Bapak dimarahin sama anak-anak. Bapak, ibu-ibu, jangan sampai nantinya.
anak itu tahu apa sebenarnya tentang hidup ini. Tetapi dia udah berani menunjuk-nunjuk kita. Dia itu siapa? Kenapa Cak Lontong? Kalau menginjak usia 40 tahun ya minta maaf lah, itu lebih baik. Karena kita udah menginjak itu kan harus kita minta maaf. Lu apa sih? Bukannya menginjak orang yang usianya 40 lu injak-injak. Iya, kalau bisa jangan ya. Jangan. Jadi kalau menghadapi usia 40 tahun ini bukan Ari ya, yang masih belum, Anda jangan takut. Saya dulu saat usia saya 20-30 tahun, saya nggak takut menghadapi 40 tahun. Asal badannya nggak lebih gede dari saya ya. Bukan berantem 40 itu maksudnya menghadapi usia 40 ada persiapan-persiapan khusus. Karena mungkin secara yang namanya godaan, secara hidup akan bertambah seperti itu. Nah, saya sebenarnya ada survei ini. Nah, saya survei 80 orang. 40 ke atas dan 40 ke bawah. Jadi nggak ada hasil, saya ditinggal sendirian. Kalau kita takut atau kita was-was atau kita mensakralkan usia 40 tahun itu sebenarnya nggak ada alasan. Itu hanya istilah. Iya. Ya. Saya Karena setuju itu. apa yang kita dapat di usia 40 tahun itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan di usia-usia sebelumnya. Setiap detik yang berlalu itu bisa menjadi penyesalan kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke. Interupsi sedikit. Silakan. Usia 40 justru mendapat perlakuan istimewa dari Al-Quran. Ada ayat dalam Al-Quran namanya Al-Ahqaf ayat 15. Artinya begini ya. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Ahqaf 15. Jadi di usia 40 itu titik di mana semuanya memang kita harus sudah mulai melepas yang namanya ego. Betul. Mungkin ya. Saya mau tanya sama Bang Ray dulu. Ada mungkin kita kiat-kiat menghadapi 40 seperti apa? Prinsip dasarnya saya itu waktu jadi telur. Waktu jadi telur? Saya tidak berpikir hasil. Saya tidak berpikir ayam. Jadi telur, terus proses terus. Karena telur ini sebuah proses. Saya cuma pikir bekerja. Saya nggak pikir hasil. Tapi ketika saya berhasil, sudah ada hasil, sudah jadi ayam, saya pikir bagaimana bertelur. Paham? Paham. Ini dalam sekali ini. Pada prinsipnya sebenarnya semuanya itu jangan terlalu kita berfokus kepada sebuah hasil, tetapi bagaimana proses kita menghadapi perjalanan menuju untuk hasil itu. Karena hasil itu bukan hak kita sebenarnya. Bagaimana yang di atas. Iya, kalau kita proses kita pahami betul, kita nggak usah mikirin hasil itu akan datang. Kalau kita mikirin hasil, terbagi pikiran kita. Iya. Pandang hidupnya orang-orang Baduy, saudara-saudara kita dari Baduy. Mereka mengatakan gini, panjang jangan dipotong, pendek jangan dipanjangin. Jangan dipanjangin. Jadilah apa seperti adanya. apa yang kau miliki supaya kau nggak sakit. Itu. Kalau kita memberi pasti menerima, tapi menerima belum tentu memberi. Oh, wah. Luar biasa. Silakan Kang Maman waktunya. Iya. Manusia 40-an yang menurut Ayu Azhari lebih seksi dalam segala hal, baik dalam pendekatan kepada sesama, dalam kematangan menghadapi sesama, dan dalam kemapanan hidup dan kehidupan. Jika digambarkan dalam untaian puisi kira-kira seperti ini. Kehangatan, kelembutan, tatapan dan pelukannya mendidihkan dan menggigihkan keinginan siapapun untuk mendekat dan mendekap erat. Jika manusianya menjadi genit dalam rangka memperlambat proses penuaan dengan cara ingin selalu membuktikan kesaktian bahwa dirinya masih seperti ketika muda, ia akan terjerumus dalam kerawanan kehidupan. Sebaliknya, agama mengajarkan, tadi disentuh oleh Kang Ronald, oleh Mas Ray, setelah melewati pubertas pertama yang penuh gairah fisik, di tahap kedua semestinya juga ditandai dengan 5 gairah baru, sebagai tanda mendapatkan hidayah baru. Makin bergairah untuk beramal saleh, makin bergairah untuk meningkatkan kerinduan kepada Allah, makin bergairah untuk konsisten di jalannya atau istiqomah, makin bergairah mempelajari agama, dan makin bergairah untuk bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Jadi kata kuncinya, tua itu pasti, tetapi dewasa itu butuh kematangan dan perjuangan menaklukkan godaan.
Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Dan sekarang terimalah persembahan dari Ayu Azhari. Hidup ini indah. Jangan pernah benci kalau ada yang benci. Janganlah emosi kalau ada yang memaki. Jangan pernah dendam kalau ada omongan. Jangan pernah marah kalau ada yang menghina. Teruslah tersenyum pada siapapun. Ciptakan bahagia pada siapa saja. Hidup ini indah kalau dibikin indah. Hidup ini susah kalau dibikin susah. Hidup ini nikmat kalau dibikin nikmat. Hidup ini sulit kalau dibikin sulit. Karena hidup memilih. Aku pilih bahagia. Jangan pernah dendam kalau datang masalah. Janganlah kecewa kalau ada